Puji Tuhan, salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur malam hari ini kita ada di dalam renungan Sosyanim. Amin. Kemurahan Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melewati segala sesuatu. Dan biarlah kita mau datang kepada Dia dengan hati yang bersyukur dalam kebenaran Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengar kebenaran Tuhan, merenungkannya, melakukannya dengan setia di hadapan-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengerjakan kebenaran-Mu Tuhan, dan biar setiap janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Judul renungan kita pada malam hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan memegang kendali. Haleluya. Ayat yang ke-19 berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Jadi Tuhan yang memegang segala kendali yang ada di langit dan yang ada di bumi. Termasuk kehidupan saudara dan saya ada dalam kendali Tuhan. Ayat yang ke-19 berkata bahwa Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu, kalau kita melihat di ayat yang ke-17, termasuk kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Dikatakan di sana bahwa itu berlaku sampai selama-lamanya. Atas orang-orang yang takut akan Dia, atas orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan atas orang-orang yang ingat untuk melakukan titahnya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca dengan setia, setiap hari kita belajar tentang bahwa Tuhan itu sungguh Tuhan yang berkuasa. Dan kekuasaan Tuhan itu bisa kita lihat, kita bisa rasakan terjadi dalam kehidupan ini. Sebab tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, dalam hidup ini, tanpa sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Lukas 21 ayat 18, firman Allah berkata di sana, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Jadi bagaimana pada hal yang terkecil, halus sekalipun, Tuhan itu sungguh tahu. Tuhan itu sungguh menguasainya. Ada dalam kehendaknya, kendalinya. Artinya bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut akan apapun yang sementara banyak dibicarakan oleh orang-orang. Lewat media sosial kita bisa mendengar banyak hal. Dan terkadang itu membuat kita menjadi gelisah, saudara. Tetapi jika kita kembali melihat kepada kebenaran Allah, bagaimana kehidupan kita sementara terus mengerjakan keselamatan kita, maka sebenarnya tidak ada hal yang terlalu harus ditakutkan di hidup ini.
Sebab firman Allah berkata, sehelai rambut pun dari kepala kita tidak akan hilang tanpa kehendaknya. Bukankah semua hal ini ada di dalam kendalinya Tuhan? Bahkan burung pipit tidak menabur, tapi diberi makan oleh Tuhan. Hari-hari ini tentang kebutuhan hidup ini, saudara, seakan membuat orang ada di dalam kekhawatiran. Sesungguhnya Tuhan sudah menjamin itu. Pada ayat yang ke-17 firman Allah sudah berkata, kasih setianya selama-lamanya. Bahkan ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21, 22, 23 berkata, kasih setia Tuhan bahkan selalu baru setiap pagi. Selalu baru disediakan oleh Tuhan. Tetapi itu disediakan hanya kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang berpegang akan perjanjiannya dan titah-titahnya dilakukan dengan setia. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang 6 sampai yang ke-7 berkata di sana bahwa jangan takut karena kita ini melebihi daripada burung pipit. Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita, saudara. Pastikan kita mengerti hal ini. Mazmur 66 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata bahwa yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Ya, bangsa-bangsa, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, pemberontak-pemberontak yang meninggikan diri, mereka bukan pemegang kendali kehidupan. Yang memegang kendali kehidupan hanya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa segala perkara yang terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, saudara, itu terjadi di luar kendalinya. Tidak, saudara. Segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Dia yang memegang kendalinya. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita terhindar dari perasaan, pemikiran, kegelisahan yang terkadang atau mungkin sedang menyerang kehidupan kita hari-hari ini. Keadaan yang tidak stabil terkadang membuat kita menjadi rasa khawatir. Kita harus mengingat kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Selalu saya akan katakan dan ingatkan bahwa kita ada karena Tuhan. Kita ada untuk tujuan Tuhan. Kita ada untuk melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, saudara, kebenaran yang harus kita mengerti tentang kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu ada di mana aja. Di mana kita berada, Dia ada di sana. Mazmur 100 yang ke-39 ayat yang ke-7, Raja Daud berkata, kemana aku dapat pergi? Menjauhi Tuhan. Kemana aku dapat lari dari hadapan Tuhan? Jadi jika dunia sementara bergelora, kita mau lari kemana? Kita mau pergi kemana? Tuhan ada di mana saja. Firman Allah lebih dahsyat lagi berkata, Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada satu tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun, saudaraku, yang Tuhan tidak dapat jangkau.
orang lain bisa tidak mengingat saudara dan saya. Tapi percaya satu hal, dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun kita saat ini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada dekat dengan saudara. Dia ada bersamamu. Percayalah akan itu. Yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai 14, firman Tuhan berkata, Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Adakah yang terselubung di hadapan Tuhan, saudara? Dia menilik satu persatu. Kenapa dia dapat melakukannya? Karena dia Tuhan yang berkuasa. Dia dapat melakukannya. Dari tempat kediamannya dia melihat, dia memperhatikan. Bahkan ketika kita sedang sendiri mengalami kegelisahan dalam hidup ini, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, Tuhan tahu segalanya. Saudara mungkin tidak tahu apa yang sedang saya alami. Walaupun saya terlihat tersenyum dan tertawa, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada hal yang dapat disembunyikan. Oleh sebab itu, hati ini menjadi sumbernya. Jangan sampai hati yang menjadi sumber ini menjadi rusak, sebab kita melakukan hal-hal yang menurut kita bisa kita sembunyikan, bahkan dari hadapan Tuhan. Percayalah saudara, di hadapan Tuhan segala sesuatu terbuka. Kita harus tahu kebenaran ini. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Atas kehidupan saudara dan atas kehidupan kita. Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita. Tetapi Tuhan memegang masa depan itu. Tuhan Yesus Kristus adalah masa depan itu. Jadi jangan pernah lepaskan dia, saudara. Bukankah rancangan dan rencananya adalah rancangan dan rencana yang penuh harapan, penuh damai sejahtera? Itu yang Tuhan beri buat kita. Tuhan tidak punya yang tidak baik. Tuhan punya segala sesuatu yang baik. Dan kebaikannya sampai selama-lamanya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kita? Sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena janjinya, janji penyertaannya, janji bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita tinggal di dalam kebenaran, melakukan titah-titahnya, tetap berpegang teguh kepada perjanjiannya, maka kita ada dan terjaga aman di sana. Bagi kita mungkin semuanya bisa mustahil. Bahkan apa yang kita jalani, hadapi, kita lihat hari-hari ini terasa sangat mustahil. Dan kenapa seringkali kita mengalami itu? Karena kita yang memberikan, kita yang memegang kendalinya. Kita tidak serahkan Tuhan yang mengendalikannya. Tetapi malam hari ini saudara, mari kita bersama-sama membangun iman kita di atas dasar iman yang paling teguh. Izinkan Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat penuh itu, yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli akan masa depan kita, akan kehidupan kita, dibandingkan kita sendiri dengan diri kita. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, apapun yang sedang kita alami, kita hadapi hari-hari ini, mari tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dialah yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Tetap maju di dalam Tuhan dengan iman. Bersama-sama kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kasih setianya
sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Dan kami mengerti Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau tahu segala sesuatu, bahkan Engkau ada di mana saja. Oleh sebab itu ajar kami mengerti bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Oleh sebab itu ajar kami berpegang teguh kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, melakukannya dengan taat dan setia seperti yang Tuhan kehendaki. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Berkat kekuatan, damai sejahtera, pengharapan yang baru yang hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.